Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah sumber keselamatan, sumber kehidupan kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kami punya kesempatan untuk bertemu di Zoom meeting ini, kami boleh bertemu untuk saling berbagi dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami hanyalah alat yang kecil Tuhan, namun bila digunakan oleh Tuhan, kami berharap bahwa Tuhan gunakan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Malam hari ini kami akan mendiskusikan hal-hal penting sehubungan dengan pertanyaan daripada saudara-saudara kami dari seberang. Tuhan bantu kami akan apa yang akan diberikan oleh Bapak Pendeta Afdal akan sangat berguna bagi kami dan juga khususnya mereka yang pertanyaan mereka dapat dijawab. Bimbing, berikan kepada kami hikmat dalam sepanjang menjawab pertanyaan ini, dan biarlah kami menikmati berkat Tuhan, kami menikmati tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan mau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Ya, jadi sekarang kita akan langsung masuk saja ya Pastor Afdal ya. Ya, silakan. Langsung ya. Oke. Baik. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Secara khusus, selamat malam buat sahabat kami, Pak Alam. Pada kesempatan malam hari ini, kami sebagai sahabat dari Pak Alam mempunyai satu kerinduan untuk memberi respon terhadap pertanyaan dan pernyataan Pak Alam yang dikirimkan kepada kami melalui WA dari Pak Habel. Kami senang dapat berkenalan dengan Pak Alam meskipun baru melalui online, dan saya sudah mempelajari pertanyaan-pertanyaan dari Pak Alam yang disampaikan melalui chatting dengan Pak Habel. Saya mengambil kesimpulan pertanyaan dan pernyataan Pak Alam sebagai berikut. Yang pertama, Yesus disebut anak Allah. Yang kedua, Pak Alam menyembah Allah Abraham. Dan yang ketiga, Yesus melarang makan daging babi. Dan yang keempat, Kristen berdoa seminggu sekali. Nah, ini chatting yang Pak Alam lakukan dengan Pak Habel. Untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan Pak Alam ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Advent, Pak Alam, sebagai langkah awal sehingga persahabatan kita ini makin terasa lebih dekat. Pepatah lama mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Nah, pada malam hari ini, sebelum kami melanjutkan tanggapan kami terhadap apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Alam, izinkan sebelumnya kami memperkenalkan diri, apa itu Advent. Nah, ini pertanyaan dan pernyataan Pak Alam. Tentang pertama, Yesus disebut anak Allah. Kedua, Pak Alam menyembah Allah Abraham. Yang ketiga, Yesus melarang makan babi. Dan yang keempat, Advent berdoa hanya seminggu sekali. Nah, saya Advent. Apa itu Advent, Pak Alam? Advent adalah segolongan dari pengikut Isa Al-Masih yang percaya kepada yang pertama, Allah yang tidak beranak dan diperanakan. Kemudian kami juga percaya kepada Allah yang Maha Esa. Dan yang ketiga, kami sebagai pengikut Isa Al-Masih tidak makan makanan yang diharamkan seperti daging babi. Dan yang keempat, kami juga tidak makan makanan yang menjadi kejijikan seperti ikan lele. Dan yang kelima, kami tidak merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Dan yang keenam, kami tidak minum minuman yang mengandung alkohol
kafein, dan tidak merokok. Dan yang ketujuh, kami juga berdoa, beribadah pada hari Sabtu, dan melaksanakan puasa. Nah, inilah kami, Pak Alam. Nah, sekarang kita masuk ke poin pertama, Pak Alam. Advent adalah segolongan dari pengikut Isa Al-Masih yang percaya kepada Allah yang tidak beranak dan diperanakan. Menurut Pak Alam, apakah kami sebagai umat Advent percaya kepada Allah yang tidak beranak dan diperanakan? Menurut Pak Alam, siapa yang pertama kali memberikan sebutan kepada Yesus anak Allah? Apakah kami berempat yang ada di Zoom ini? Saya, Pak Habel, Pendeta Bowling, dan Pak Edi? Atau umat Advent secara keseluruhan? Atau umat Kristen pada umumnya? Atau para Hawariyin yang kami kenal sebagai pengikut Isa Al-Masih, 12 murid di dalam Al-Quran dicatat sebagai Hawariyin. Nah, bukan Pak Abel, bukan kami berempat yang ada di Zoom ini, saya, Pak Habel, Pak Edi, dan Pendeta Bowling, bukan juga umat Advent, bukan juga umat Kristen pada umumnya, bukan juga para murid Yesus, bukan. Lalu siapa? Nah, Pak Alam, mari kita cari tahu dengan cara kita baca kitab suci Injil yang terdapat di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan. Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Pak Alam, dari ayat yang terdapat di dalam kitab suci Injil, Matius 3 ayat 16-17 ini, memberikan informasi kepada kita setelah Yesus dimandikan oleh Nabi Yahya. Kalau di dalam Al-Quran, Yohanes namanya Nabi Yahya, Nabi sebelum Isa Al-Masih. Sesudah dimandikan oleh Nabi Yahya, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, terjadi keajaiban alam. Langit terbuka dan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dari ayat ini memberitahukan kepada kita, ternyata Pak Alam, Allah sendiri yang pertama kali memberi sebutan kepada Yesus anak Allah. Kenapa? Kenapa Allah menyebut Yesus, "Inilah anakku yang kukasihi"? Pak Alam, karena Yesus itu adalah Ruh Allah sendiri, firman Allah sendiri. Di dalam ilmu sosial manusia, sebutan yang digunakan untuk menyatakan hubungan yang paling dekat antara seseorang dengan orang lain adalah sebutan bapak dengan anak. Kenapa? Karena anak itu darah dagingnya sendiri. Nah, Allah sengaja menggunakan kata manusia ini agar manusia dapat memahami begitulah dekatnya antara Allah dengan Yesus. Yesus disebut anak Allah bukan berarti Yesus itu anak Allah hasil dari hubungan biologis Allah dengan seorang perempuan. Lalu lahirlah Yesus. Bukan begitu, Pak Alam. Bukan. Nauzubillah min zalik.
Siapa yang pertama kali memberikan sebutan kepada Yesus anak Allah? Allah sendiri, Pak Alam. Allah sendiri. Nah, kalau Allah sendiri yang pertama kali memberikan sebutan kepada Yesus, inilah anakku, bisakah saya, Pak Habel, Pendeta Bowling, dan Pak Edi yang ada di Zoom ini, kami sebagai makhluk ciptaan Allah, dari sekian miliar manusia yang sudah diciptakan oleh Allah, kemudian kami melarang Allah supaya jangan memberikan sebutan anak Allah itu kepada Yesus. Bisakah? Dengan berkata kepada Allah seperti ini, Pak Alam. Allah, tolong jangan beri sebutan anak Allah itu kepada Yesus Kristus. Karena gara-gara sebutan itu, kami bertengkar terus dengan saudara kami umat Islam. Padahal kami sama-sama cucu cicit Nabi Ibrahim. Sama-sama cucu cicitnya Abraham. Bisakah, Pak Alam? Bukankah itu hak prerogatifnya Allah? Pak Alam, sebagaimana Pak Alam mempertanyakan tentang sebutan Yesus sebagai anak Allah, saya pun awalnya sama dengan Pak Alam, bahkan mungkin lebih dari Pak Alam. Saya mentertawakan orang-orang Kristen ini, orang-orang yang tidak berakal budi. Masa Allah beranak? Emangnya Allah tuh manusia beranak? Tidak masuk ke akal pikiran saya, Pak Alam, sebagaimana tidak masuk ke dalam pikiran Pak Alam sekarang ini. Masa Allah beranak? Lalu siapa ibunya? Dan siapa bidannya? Apa yang saya pikirkan, itu juga yang Bapak pikirkan sekarang ini. Nah, pada waktu sebelum saya mengetahui kenapa Yesus disebut anak Allah. Sekarang kita lihat ke dalam bahasa asli Grikanya. Kebetulan kitab suci Injil ini, Pak Alam, menggunakan bahasa Grika. Nah, untuk istilah anak Allah dalam bahasa asli kitab Injil Grika itu berbunyi huios tauteu, yang memberikan implikasi Yesus Kristus satu zat dengan Allah. Dalam kitab suci Injil Yohanes 8 ayat 42 di sana tertulis, kita bisa lihat di slide ini Pak Alam, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas, yang terdapat di dalam kitab suci Pak Alam, Al-Quran, yang berbunyi, Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kami sebagai umat Advent mengaminkan ayat Al-Quran ini, Pak Alam. Kenapa? Karena kitab suci Injil yang kami imani sebagai umat Advent tidak mengajarkan Allah itu beranak dan diperanakan. Kami aminkan, Pak Alam. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan diperanakan. Nah, kita sekarang masuk ke poin kedua. Advent adalah segolongan dari pengikut Isa Al-Masih yang percaya kepada Allah yang Maha Esa. Menurut Pak Alam, apakah kami sebagai umat Advent percaya kepada Allah yang Maha Esa? Menurut Pak Alam, apakah Allah yang kami sembah sebagai umat Advent berbeda dengan Allah yang Pak Alam sembah sebagai umat Islam? Sekarang kita lihat di slide. Saya mengutip dari kitab suci Injil yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Berbunyi sebagai berikut. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita. Ini yang terdapat di dalam kitab suci Injil yang kami imani sebagai pengikut Isa Al-Masih Putra Maryam. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita. Nah, sekarang izinkan saya mengutip ayat yang terdapat di dalam kitab suci yang Bapak imani sebagai umat Islam
yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 84 yang berbunyi sebagai berikut. Yang saya baca adalah yang saya kasih warna tinta merah ini. Qul amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Ibrahim, wa Ismail, wa Ishak, wa Yakub. Katakanlah kami beriman kepada Allah Ibrahim, Allah Ismail, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, ini terjemahannya. Surat Ali Imran ayat 3, Surah Ali Imran ayat 84. Katakanlah kami beriman kepada Allah Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Kemudian kita bisa melihat lagi di dalam kitab suci Injil Efesus 6 ayat 8 dan 9. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Kemudian izinkan saya kembali mengutip ayat yang terdapat di dalam kitab suci Bapa sebagai umat Islam, yang terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat 46 yang berbunyi, wala tujadilu ahlul kitab illa billati ya ahsan illa lazina zolumu minhum wa khulu fa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Artinya, yang saya baca yang bertulisan warna merah. Mungkin kursor saya ini bisa membantu Pak Alam melihat di slide ini. Wala tujadilu ahlul kitab, wala dan jangan tujadilu berdebat ahlul kitab dengan ahli kitab. Illa billati yasan, melainkan dengan cara yang paling baik, melainkan dengan cara yang santun. Illa lazina zolumu minhum, kecuali allazina zolumu minhum, kecuali dengan orang-orang yang zolim, minhum, daripada mereka. Wahulu, dan katakanlah, ilahuna wa ilahukum, ilah kami dan ilah kamu, wahid, satu. Wahnahnu lahu muslimun, dan kepadanya lah kami berserah diri. Nah, ini terjemahannya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zolim di antara mereka, orang-orang yang menyimpang di antara orang-orang pengikut Isa Al-Masih Putra Maryam, atau orang ahli-ahli kitab. Dan katakanlah, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Sekarang, apa kata kitab suci, Al-Quran dan Alkitab tentang Allah? Kembali, saya izinkan saya mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 163, berbunyi sebagai berikut. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekarang kita lihat di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil tentang Allah. Kita lihat di dalam kitab Taurat, Keluaran 20 ayat 3 dan 5, 3-5 berbunyi sebagai berikut, Pak Alam. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. Kemudian, di dalam kitab Taurat, buku Ulangan 6 ayat 4, berbunyi, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu kita lihat lagi di dalam kitab Zabur, atau kami sebagai pengikut Isa Al-Masih menyebutnya kitab Mazmur. Nah, di dalam kitab Mazmur,
86 ayat 10 tertulis sebagai berikut, engkau sendiri saja Allah. Sekarang kita lihat di dalam kitab suci Injil. Terdapat dalam buku Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian di dalam buku Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Di dalam kitab suci Injil, Markus 12 ayat 9, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahasa Ibraninya Pak Alam, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Atau dibaca juga Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ehad dalam bahasa Ibrani, Ahad dalam bahasa Arab, artinya Esa. Kemudian Eloh, atau Elohim bahasa Ibrani, Allah bahasa Arab, artinya Allah. Nah, bahasa Ibrani dengan bahasa Arab ini, Pak Alam, itu satu rumpun bahasa. Beda-beda tipis. Bahasa Arab ditulis dari sebelah kanan ke kiri, bahasa Ibrani juga ditulis dari kanan ke kiri. Kenapa? Karena mereka satu rumpun bahasa. Eloh, bahasa Ibrani, Allah bahasa Arab, artinya Allah. Nah, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi Pak Alam, dari kitab suci Al-Quran, dari kitab suci Injil, Jabur, dan Taurat, apakah kami sebagai umat Advent percaya kepada Allah yang Maha Esa? Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi? Ya, kami percaya. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam kitab suci Taurat dan di dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam kitab Taurat, salah satu sifat Allah namanya El Shaddai, yang artinya yang Maha Kuasa. Kemudian El Olam, yang artinya yang Maha Kekal. Nah, sekarang kita lihat di dalam kitab suci Al-Quran yang menjadi kitab suci Pak Alam. Al-Muqtadir, artinya yang Maha Kuasa. Al-Baqi, yang artinya yang Maha Kekal. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga. Advent adalah segolongan dari pengikut Isa Al-Masih yang tidak makan makanan yang diharamkan seperti daging babi. Benarkah Pak Alam, kami sebagai umat Advent tidak makan daging babi? Benar Pak Alam, karena terdapat di dalam kitab suci yang kami imani, terdapat di dalam buku Taurat, babi itu haram bagi kami. Jangankan mau makan dagingnya Pak Alam, menyentuh bangkainya saja najis. Menyentuh bangkainya saja haram. Semua itu bagimu. Nah, itulah sebabnya kami sebagai umat Advent tidak makan daging babi, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Habel ketika beliau chatting dengan Pak Alam melalui WA. Nah, kami juga tidak makan makanan yang menjijikan, seperti ikan lele. Karena ada tertulis di dalam kitab suci yang kami imani sebagai pengikut Isa Al-Masih Putra Maryam, yang terdapat di dalam kitab Taurat, buku Imamat, tertulis segala yang tidak bersirip dan bersisik, semua itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Nah, itulah sebabnya Pak Alam, walaupun saya dulu paling doyan ikan lele, pecal lele itu kesukaan saya Pak Alam. Tetapi setelah saya menjadi pengikut Isa Al-Masih Putra Maryam, saya sama sekali tidak lagi mengkonsumsi daging ikan lele. Padahal itu enak Pak Alam. Nah, kemudian kami juga sebagai umat Advent tidak merayakan Natal pada tanggal 25 Desember Pak Alam. Kenapa? Kenapa kami tidak merayakan Natal pada tanggal 25 Desember? Karena tidak ada informasi yang detail di dalam kitab suci Injil
bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Itulah alasannya kenapa kami sebagai umat Advent tidak merayakan 25 Desember sebagai hari Natal. Kalau ada itu jelas tertulis di dalam kitab suci Injil, kami juga akan merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember, Pak Alam. Seperti saudara-saudara kita yang merayakan Natal orang-orang Protestan di luar sana. Tetapi karena tidak ada tertulis di dalam kitab suci Injil dengan jelas, dengan detail bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Nah, itulah alasannya kenapa kami sebagai umat Advent tidak merayakan Natal pada tanggal 20. Ajari sejarah gereja, ternyata umat Kristen memutuskan dan menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus atau yang disebut hari Natal. Itulah pertama kali umat Kristen merayakan Natal pada tahun 325 Masehi. Setelah 300-an tahun Yesus Kristus naik ke sorga, barulah umat Kristen merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Kemudian, di dalam penjelasan Katolik Ensiklopedia edisi 1911 yang berjudul Christmas ditemukan kata-kata sebagai berikut. Natal bukanlah upacara gereja yang pertama, melainkan ia diyakini berasal dari Mesir. Perayaan yang diselenggarakan oleh para penyembah berhala, kemudian dijadikan hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, yang menarik lagi dalam ensiklopedia itu dengan judul Natal Day, Bapak Katolik pertama mengakui bahwa di dalam Alkitab tidak seorang pun yang mengadakan upacara atau menyelenggarakan perayaan untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Hanya orang-orang kafir saja yang berpesta pora merayakan hari kelahirannya ke dunia ini, seperti Firaun dan Herodes. Nah, poin berikutnya, kami tidak minum-minum yang mengandung alkohol, kafein, dan tidak merokok. Ada dalilnya, Pak Alam. Jelas tertulis dalilnya. Bahwa minum anggur dan memabukkan itu. Kami diperintahkan jangan melakukan itu. Ada dalilnya. Itulah sebabnya saya, Pak Alam, walaupun background saya adalah bartender, Pak Alam. Saya kebetulan dulu berkuliah di Akademi Perhotelan, jurusan Food and Beverage Department, yang membawahi bar dan restoran. Saya tua di bartender, Pak Alam. Saya tukang buat orang mabuk di hotel bintang 5 itu. Saya kalau sudah masuk shift malam, saya paling suka dengan red wine, karena rasanya enak sekali, Pak Alam. Dan membantu memperlancar peredaran darah saya. Tetapi setelah saya menjadi pengikut Isa Al-Masih Putra Maryam, yang namanya red wine, yang namanya brandy, yang namanya whisky, saya sudah tidak menyentuhnya lagi, Pak Alam. Kenapa? Karena itu dilarang di dalam kitab suci yang saya imani sebagai pengikut Isa Al-Masih Putra Maryam. Nah, kemudian kami juga tidak minum kopi dan merokok. Kenapa, Pak Alam? Ketika saya bekerja sebagai bartender, saya satu hari menghabiskan kopi minimal 3 gelas, seperti minum obat, pagi, siang, dan malam. Tetapi setelah saya menjadi pengikut Isa Al-Masih Putra Maryam, semuanya itu saya tinggalkan, Pak Alam. Sekarang minuman saya hanya minuman dokter, minuman air putih. Itulah minuman favorit saya sekarang, Pak Alam. Dan alhamdulillah saya bertambah sehat. Nah, kemudian poin berikutnya. Advent adalah segolongan pengikut Isa Al-Masih yang berdoa, beribadah pada hari Sabtu, dan melaksanakan puasa. Kami juga berdoa, Pak Alam. Saya membaca chatting Pak Alam dengan Pak Habel yang mengatakan bahwa
kami sebagai pengikut Isa Al-Masih, sholatnya hanya seminggu sekali. Keliru, Pak Alam. Saya setelah menjadi pengikut Isa Al-Masih, saya sholat 1 hari bukan 5 kali lagi, Pak Alam. Bukan seminggu sekali, tapi 7 kali 1 hari saya sholat. 7 kali 1 hari saya berdoa. Dan itu ada dalilnya di dalam kitab suci Mazmur. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Kami makan, kami berdoa, ketika kami pergi kerja, meninggalkan rumah, kami berdoa, ketika kami melakukan sesuatu, kami berdoa. Tidak terhitung jumlahnya, Pak Alam, kalau dihitung-hitung itu semua. Nah, kemudian, kami beribadah pada hari Sabat. Pak Alam, kami beribadah pada hari Sabat atau hari Sabtu. Itulah kami sebagai umat Advent, kami datang ke gereja sebelum peristiwa corona ini, kami beribadah pada hari Sabtu. Kenapa? Karena ada tertulis di dalam kitab suci Taurat, kuduskanlah hari Sabat, jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, kemudian Pak Alam, kami juga berpuasa. Hanya bedanya, kami berpuasa dengan Pak Alam, kami tidak ekspos bahwa kami sedang berpuasa. Pak Habel ketika berpuasa, beliau tidak memberitahu sama siapa-siapa, Pak Alam saya berpuasa. Tidak. Atau pendeta Bowling ketika berpuasa, beliau tidak memberitahu kepada jemaat beliau bahwa berpuasa. Tidak. Begitu juga saya dengan Pak Edi. Kami berpuasa sesuai dengan tertulis dalam kitab suci Injil, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Allah saja yang melihatmu berpuasa. Di dalam kitab suci ini tertulis, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Pak Alam, kami sebagai umat Advent ketika melaksanakan ibadah puasa, kami tidak ekspos, kami tidak umumkan bahwa kami sedang berpuasa. Hanya urusan pribadi kami dengan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini, yang tahu kami berpuasa. Kalaupun ada yang tahu berpuasa, paling-paling istri Pak Alam. Nah, jadi Pak Alam, inilah kami, umat Advent, segolongan dari pengikut Isa Al-Masih Putra Maryam. Nah, berikut, untuk menjawab pertanyaan Pak Alam tentang Yesus diutus hanyalah untuk Bani Israel. Benarkah Yesus diutus hanya untuk Bani Israel? Mari kita cari tahu Pak Alam. Kita baca apa yang tertulis di dalam kitab suci Injil. Jadi, dengan kita membaca, dengan kita melihat secara langsung, kita tidak gagal paham dan kita tidak termakan hoax. Terlebih lagi Pak Alam, kita tidak berbuat dosa, menfitnah dan menjelek-jelekan orang lain dan agama orang lain. Nah, ayat kitab suci yang Pak Alam kutip terdapat di dalam Matius 15 ayat 24 berbunyi, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian Bapak kutip juga ayat Matius 10 ayat 5-6, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, sekarang kita kupas satu persatu. Kita kupas dulu Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pak Alam, sahabat kami, kalau hanya dibaca satu ayat ini saja Pak Alam, pernyataan Pak Alam dan saudara-saudara kami dari umat Islam yang mengaku ahli kristologi benar. Kalau dibaca hanya satu ayat ini saja, benar Pak Alam. Namun,
tahukah Pak Alam, sebagai sahabat kami, saya kasih bocorannya, kami kasih bocorannya. Dalam memahami ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab suci Injil, Zabur maupun Taurat, kita tidak hanya cukup membaca ayat itu saja, Pak Alam. Kemudian kita langsung mengambil kesimpulan tanpa membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Tetapi kita perlu membaca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Bahkan jika perlu, Pak Alam, untuk menghindari agar jangan terjadi gagal paham, kita harus membaca dari ayat yang pertama dari perikop itu. Kenapa? Karena ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab suci Injil itu kebanyakan dalam bentuk cerita yang terurut, mulai dari ayat pertama yang terdapat di awal perikop. Nah, kalau dibaca dari ayat 21 yang menjadi ayat yang pertama dalam perikop itu sampai ayat 28, maka kita dapat memahami apa pesan yang disampaikan oleh ayat-ayat yang terdapat di dalam perikop itu. Dan kita pun terhindar dari gagal paham, Pak Alam. Sekarang, mari kita baca ayat-ayat yang terdapat dalam perikop itu. Mulai dari ayat 21 yang menjadi ayat yang pertama dalam perikop itu. Nah, saya tampilkan di slide. Mari kita baca, Pak Alam. Judul perikop itu berbunyi Perempuan Kanaan yang Percaya. Perikop ini diawali dengan ayat 21. Mari kita baca sama-sama. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22-nya, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Ayat 24, lalu jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pak Alam, kita lihat pada ayat 28 yang berbunyi, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Di ayat 28 ini menyatakan kepada kita sebagai pembaca, Yesus telah mengabulkan permintaan seorang ibu yang bukan orang Israel agar anaknya disembuhkan. Perkataan Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel," yang terdapat dalam ayat 24 yang Bapak share ke kami, itu adalah kata-kata ujian iman kepada ibu yang bukan orang Israel. Bahkan untuk menguji iman si ibu yang bukan orang Israel itu, Yesus sampai mengucapkan kata-kata dengan perumpamaan, seperti yang tertulis di ayat 26. "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ternyata, meskipun si ibu ini mendengar perkataan Yesus seperti itu, terbukti iman ibu yang bukan orang Israel ini tetap teguh beriman kepada Yesus. Akhirnya, setelah kepercayaannya teruji dan terbukti tetap teguh, Yesus langsung menyembuhkan anaknya yang bukan orang Israel yang terdapat di dalam ayat 28. Jadi,
ini membuktikan Yesus bukan hanya bekerja untuk orang Israel, Pak Alam, tapi juga untuk orang yang bukan Israel. Nah, sekarang Matius 10 ayat 5 dan 6. Yang berbunyi, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pak Alam, dalam menyusun satu strategi pemasaran, kita ketahui haruslah mulai dari lingkungan yang terdekat terlebih dahulu. Barulah langkah demi langkah diperluas ke lingkungan yang di luar kita. Bukan langsung ke lingkungan yang jauh dari kita, Pak Alam. Apalagi mencakup ke seluruh dunia. Yesus ahli dalam strategi pemasaran. Itulah sebabnya Yesus menginstruksikan kepada murid-muridnya, kepada para hawariyin, langkah demi langkah. Kita lihat dalam Lukas 24 ayat 47, sangat jelas. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Mulai dari Yerusalem. Jadi, yang berpikir positif dan mengetahui strategi pemasaran, dia akan mengerti perkataan Yesus di Matius 10 ayat 5 itu. Adalah saat Yesus mengatur strategi bagaimana para hawariyin, bagaimana para murid dalam menyampaikan dan membagikan kabar gembira ini kepada orang-orang, yaitu orang Israel dulu, barulah meluas kepada yang bukan Israel dan kepada semua bangsa. Kita lihat Matius 24 ayat 28 19. Karena itu pergilah, kata Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, Pak Alam membuktikan bahwa Yesus bukan hanya bekerja untuk orang Israel, tetapi untuk kepada semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, selanjutnya, menjawab pernyataan Pak Alam tentang keilahian Yesus. Pak Alam lihat, di dalam kitab suci Injil ini, buku 20, Filipi 2 ayat 6-8. Menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mengosongkan dirinya sendiri maksudnya adalah Yesus melupakan untuk sementara, bahkan men-off-kan untuk sementara waktu tentang jati dirinya yang sebenarnya. Sebagai ilustrasi Pak Alam, semoga ini membantu Pak Alam mengerti. Ketika seorang anggota polisi yang lagi menyamar menjadi seorang penjahat untuk mencari bukti tentang suatu tindak kejahatan yang telah terjadi, untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat, anggota polisi itu harus menyamar menjadi penjahat dan masuk ke sarangnya penjahat. Ketika polisi itu menyamar menjadi seorang penjahat, maka tindakannya sama seperti seorang penjahat. Dia memakai pakaian-pakaian sebagaimana seorang penjahat, yang pada umumnya para bandit senang sekali menggunakan celana blue jean dan memakai kumis tebal dan lain-lain yang mencerminkan sebagai seorang penjahat. Ketika dia sedang menyamar sebagai seorang penjahat, maka dia tidak akan memakai pakaian sebagaimana layaknya seorang polisi berpakaian, Pak Alam. Demikian juga dengan Yesus yang adalah Ruh Allah sendiri, firman Allah sendiri. Di dalam kitab suci Injil yang terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, tertulis, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Menurut ayat-ayat yang sudah kita lihat dan baca bersama-sama, ketika berada di dunia, siapa Yesus? Manusia, Pak Alam.
Kemudian, Yesus juga disebut seorang nabi. Bukan saja di dalam Al-Quran dikatakan Yesus seorang nabi, di dalam kitab suci yang kami imani sebagai pengikut Isa yang terdapat di dalam kitab suci Injil juga mengatakan Yesus sebagai seorang nabi. Ketika dia berada di tengah-tengah para Hawariyin dan bangsa Israel. Dari mana kita tahu? Kita baca yang terdapat di dalam kitab suci Injil Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret itu di Galilea. Ada dalilnya Pak Alam. Sama dengan di Al-Quran. Kemudian Yesus juga disebut utusan ketika lagi berada di tengah-tengah para Hawariyin dan bangsa Israel. Ini dalilnya Pak Alam. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Yesus tegas mengatakan, aku telah turun dari sorga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ketika Yesus turun ke dunia, Dia melakukan kehendak Allah. Dan ketika Dia dunia, Dia dikatakan sebagai utusan. Sebab aku telah turun dari sorga. Begitu jelas ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu nabi, manusia, nabi, dan utusan ketika lagi berada di dunia ini. Di dalam kitab suci Injil yang kami imani. Nah, kenapa sekarang kami sebagai umat Advent menyebut Yesus itu Tuhan? Karena Yesus itu adalah Ruh Allah sendiri, Pak Alam, yang sudah turun ke sorga ini. Kitab suci Injil mengatakan, Yesus itu adalah firman Allah sendiri. Jadi, keilahian Yesus itu karena dia Ruh Allah sendiri. Yohanes 8 ayat 2 mengatakan, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Al-Quran juga sudah menyebutkan dengan jelas bahwa Yesus itu utusan Allah, kalimat Allah, dan Ruh Allah, yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 171. Izinkan Pak Alam saya mengutip kitab suci Bapak ini, supaya kita paham. Nah, ini dia. Surat An-Nisa ayat 171 yang berbunyi, Innamal Masihu Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Innamal Masihu, sesungguhnya hanyalah Al-Masih Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam, Rasulullahi utusan Allah, wa kalimatuhu firman Allah atau kalimat Allah, alqaha ila Maryam yang diturunkan kepada Maria, wa ruhun minhu, dan roh daripadanya. Nah, ini artinya sesungguhnya hanyalah Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Kalimatnya dalam Al-Quran, firmannya dalam Alkitab. Nah, tapi Pak Alam, oleh penterjemah Al-Quran, sebelum kata kalimatnya ditambah dengan kata diciptakan dengan. Dan kemudian sebelum kata roh darinya ditambah dengan kata dengan ditiupan. Yang kita lihat di slide ini berwarna tinta merah. Sehingga terjemahan aslinya mengaburkan arti yang sebenarnya, bahkan merubah arti dan menjadi seperti yang kita lihat di slide ini. Padahal Pak Alam, yang tanda kurung dengan tinta warna merah, tidak ada huruf bahasa Arabnya. Kita lihat. Nah, wa kalimatuhu. Kita lihat hurufnya.
Innamal Masihu Isa ibnu Maryam Rasulullahi, utusan Allah, wa kalimatu, dan firman Allah. Alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan roh darinya. Tidak ada kata diciptakan dengan sebelum kata wa kalimatuhu. Tidak ada. Tetapi oleh penterjemah ditambah dengan kata dalam kurung diciptakan dengan, lalu ditambah juga dengan ditiupkan, sehingga merubah arti yang sebenarnya. Bahkan di dalam hadis Anas bin Malik halaman 72 tertulis Isa putra Maryam itu sesungguhnya ruh Allah dan firman Allah. Nah, lalu Pak Alam, ada saudara kita umat Islam yang bertanya, di mana ayat di dalam Alkitab Yesus mengatakan bahwa aku Tuhan, maka saya masuk Kristen. Mungkin Pak Alam pernah mendengarkan pernyataan berikut. Seperti itu. Sekarang kita lihat kepada Asmaul Husna. Pak Alam sebagai umat Islam tentu percaya dengan 99 nama Allah atau yang dikenal dengan Asmaul Husna, bukan? Setujukah Pak Alam bahwa nama adalah identitas dari sepemilik nama tersebut? Pak Alam setuju? Sebagai contoh, nama Ar-Rahman yang artinya yang Maha Pengasih, ini adalah salah satu nama Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Sekarang pertanyaan, Maha Pengasih di dunia dan di langit ini, di bumi dan di langit, hanya Allah yang Maha Pengasih. Pak Alam setuju bahwa Ar-Rahman yang Maha Pengasih, hanya Allah yang Maha Pengasih. Bapak setuju atau tidak setuju? Karena ada manusia yang Maha Pengasih? Tidak ada, Pak Alam. Hanya Allah yang bernama yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Selain dari Allah, tidak ada lagi yang bernama yang Maha Pengasih. Kemudian, salah satu lagi nama Allah yang Pak Alam percayai sebagai umat Islam yang terdapat di dalam Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahim, yang artinya yang Maha Penyayang. Sekarang pertanyaan kami, siapa yang Maha Penyayang? Hanya Allah yang Maha Penyayang. Adakah manusia yang Maha Penyayang? Tidak ada, Pak Alam. Hanya Allah yang Maha Penyayang. Pak Alam setuju bahwa hanya Allah saja yang Maha Penyayang? Setuju? Saya yakin Pak Alam pasti setuju dengan saya dan teman-teman. Nah, lalu nama Allah yang lain yang terdapat di dalam Asmaul Husna yang berbunyi Al-Qudus, yang artinya yang Maha Suci. Pertanyaan saya kembali, siapa yang Maha Suci? Hanya Allah yang Maha Suci. Adakah manusia yang Maha Suci? Tidak ada, Pak Alam. Manusia ini orang berdosa semua ini. Kita ini cenderung melakukan dosa. Setelah nenek moyang kita Adam dan Hawa makan buah khuldi di Taman Firdaus sana. Kalau bahasa Alkitabnya, setelah nenek moyang kita Adam dan Hawa makan buah larangan pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden. Sejak itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Hanya Allah yang Maha Suci. Tidak ada manusia yang Maha Suci. Hanya Allah. Pak Alam setuju? Hanya Allah saja yang Maha Suci? Maha Suci? Setuju ya? Saya percaya Pak Alam pasti setuju. Hanya Allah saja yang Maha Suci. Nah, sekarang kita lihat lagi beberapa nama Allah lain yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Salah satunya Al-Ba'idz. Pak Alam bisa lihat di slide Al-Ba'idz. Ini nama Allah yang ke-49 yang tercatat di dalam Asmaul Husna. Judulnya
yang maha membangkitkan. Pertanyaan saya, siapakah yang maha membangkitkan orang yang telah meninggal atau benda mati yang sudah meninggal? Hanya Allah yang bisa membangkitkan orang yang telah meninggal dari kubur. Pak Alam setuju? Setuju? Hanya Allah yang bisa membangkitkan orang yang telah meninggal dari kubur? Setuju? Yesus, Pak Alam, ketika berada di tengah para Hawariin dan bangsa Israel dengan tegas mengatakan, yang tercatat di dalam kitab suci Injil, buku Yohanes 11 ayat 25, katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan. Tegas Yesus mengatakan ketika berada di tengah-tengah umat manusia ini. Nah, sementara salah satu sifat Allah yang terdapat di dalam Asmaul Husna, Al-Ba'its, yang artinya yang maha membangkitkan. Yesus di dalam kitab suci Injil Allah yang terdapat di dalam Asmaul Husna, nama Allah yang ke-51, yang berbunyi Al-Haq, yang artinya yang maha benar atau kebenaran. Yesus, Pak Alam, kembali dengan tegas mengatakan, akulah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tegas Yesus mengatakan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Saya ganti kata Bapa ini dengan kata Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Tegas Yesus mengatakan ketika berada di tengah-tengah para murid dan orang-orang Israel. Al-Haq, atau yang artinya yang maha benar atau kebenaran, adalah salah satu dari nama Allah yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Kemudian kita lihat lagi, Al-Awal, yang artinya yang maha awal. Al-Akhir, yang artinya yang maha akhir. Kembali Pak Alam, Yesus dengan tegas mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir, ketika dia berada di tengah-tengah para murid dan bangsa Israel. Dari mana kita tahu? Dari buku Injil yang terdapat di dalam Wahyu 22 ayat 13 mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Salah satu nama Allah yang tercatat di dalam Asmaul Husna adalah Al-Awal, Al-Akhir, yang awal dan yang akhir. Yesus dengan tegas mengatakan di tengah-tengah bangsa Israel yang dicatat di dalam buku Wahyu 22 ayat 13, akulah yang awal dan yang akhir. Siapa itu Yesus? Di dalam Yesaya 41 ayat 4 tertulis, aku Tuhan yang terdahulu dan yang terkemudian. Sekarang kita lihat lagi. Salah satu nama Allah yang tercatat di dalam Asmaul Husna, yaitu An-Nur, nama Allah yang ke-93, yang berbunyi, yang artinya An-Nur, yang bercahaya atau terang. Nah, kembali Yesus Palam, Yesus tetap dengan tegas mengatakan, akulah terang dunia, ketika dia berada di tengah-tengah para muridnya. Tercatat di dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak Pak Alam, bukan kepada Yesus bicara kepada para murid saja, tetapi Yesus berkata kepada orang banyak ketika itu. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tegas Yesus mengatakan, akulah terang dunia.
Salah satu nama Allah yang tercatat di dalam Asmaul Husna yang berbunyi An-Nur, yang maha bercahaya dan terang. Yesus dengan tegas mengatakan, akulah terang dunia. Kemudian, nah, kita lanjut lagi. Pernyataan Pak Alam, manusia diciptakan dari nur. Nah, untuk pernyataan Pak Alam ini, saya baca di chatting yang Pak Alam lakukan dengan Pak Hubble. Pak Alam mengatakan manusia diciptakan dari nur Muhammad. Kalau boleh kami bertanya Pak Alam sebagai seorang sahabat, di mana dalilnya tertulis di dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan dari nur Muhammad? Boleh diberitahu kepada kami Pak Alam kalau ada dalilnya di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kami undang Pak Alam untuk membaca ayat yang terdapat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 9 yang berbunyi Kul ma kuntu bid'am minar rusuli ana ila nazirun mubin. Artinya, kul ma kuntu, katakanlah, aku bukanlah rasul bid'am minar rusuli, rasul yang pertama dari rasul-rasul. Ana ila anzirum mubin, aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Di dalam surat Al-Ahqaf 9 ini, Muhammad mengatakan, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul. Aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Muhammad tegas mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Bagaimana Pak Alam mengatakan bahwa manusia ini diciptakan dari nur Muhammad? Boleh bantu kami Pak Alam? Beritahu dalilnya di dalam Al-Quran, di mana tertulis? Supaya kami tahu. Nah, lalu ini yang menarik perhatian saya pribadi Pak Alam. Pernyataan Pak Alam mengatakan di chatting dengan Pak Hubble, saya tidak tahu apakah saya masuk surga. Pak Alam, sebagai sahabat, kami mengundang Pak Alam untuk membaca ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab suci Injil, di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Karena Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 4-5, kitab suci Injil adalah petunjuk dari Allah. Dan yang membacanya dikatakan dalam ayat 5, orang-orang yang beruntung. Nah, sekarang saya mengundang Pak Alam untuk membaca kitab suci Injil yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, sesuai dengan amaran yang terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5, bahwa kitab suci Injil adalah petunjuk dari Allah dan yang membacanya dikatakan adalah orang-orang yang beruntung. Nah, sekarang kita lihat kitab suci Injil Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Terima kasih Pak Alam untuk waktu yang sudah diluangkan sehingga berkenan mendengarkan
penjelasan kami ini. Semoga ini boleh membantu Pak Alam agar tidak gagal paham dan terhindar dari dosa menfitnah dan menjelek-jelekkan orang lain maupun agama orang lain. Dan istimewa, persahabatan kita makin lebih erat lagi. Jika ada lagi yang mau didiskusikan, silakan menghubungi kami. Sebelum kita tutup, perkenankan saya minta maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Pak Alam. Saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Ya, terima Sudah kasih habis, banyak. Abdul? Ya, terima kasih banyak Pastor Afdal sudah menjelaskan tentang pertanyaan dari saudara Sang Alam. Dan masih ada 2 topik lagi yang merupakan juga pertanyaan dari saudara Sang Alam dan nanti akan dijawab oleh Pak Pendeta. Boling. Ya, Pendeta Boling. Ya, Iya. saya- Saya sengaja bagikan sama Pendeta Boling karena saya sudah rindu juga mau mendengar suara Pendeta Boling. Ya, oke. Kita lanjut saja dengan pertanyaan yang karena sudah disimpulkan oleh Pendeta Afdal, ada 10 poin pertanyaan yang disederhanakan. Terus yang poin 9 itu tentang kenapa Dosa bayi, keturunan. ya, kenapa bayi bisa disebut berdosa? Iya. Bayi yang baru lahir maksudnya ini. Tentu terkait dengan dosa keturunan. Terus yang poin ke-10 nanti pertanyaan terakhir itu tentang Ada, saya sudah siapkan oh jawaban. iya. Oke, ya langsung saja kalau begitu Pendeta. Kalau begitu saya akan saya pindah ke satu device dulu karena saya sudah Mau share screen kah? Ya, Kita saya boleh mau- mau share screen? Saya juga mau share screen. Oke, sudah ini. Jadi sebentar dulu, Pak Edi, sabar nanti dulu. Saya buka satu device dulu karena saya pikir lebih bagus saya pakai device yang satu ini karena saya pakai di komputer yang satu ini materinya tidak ada di situ. Oke, silakan. Saya buka device satu dulu. Oke. Ini ya, selamat malam juga untuk Pak Alam. Pertanyaannya ya ada 2 pertanyaan, ada sebenarnya 3 pertanyaan yang saya mau jawab di sini dari pertanyaan 9 dan 10 yang kepada Bapak Pendeta Daniel saya ditugaskan. Yang pertama, berarti bayi itu lahir sudah berdosa ya? Nah, itu pertanyaan dulu pertama. Terus yang kedua, dosa itu dipertanggungjawabkan sendiri. Mana mungkin Yesus mau mengorbankan dirinya sendiri dengan bangganya dipaksa? Apakah itu tidak manusiawi? Katanya Kristen sangat penuh kasih. Nah, jadi kalau kami gereja Advent atau kami orang Advent, kami diajarkan dan juga kitab suci kami mengajarkan bahwa bayi itu pada saat dia baru lahir, dia itu belum tahu membedakan yang mana benar dan yang mana salah. Jadi dia tidak berdosa. Pada saat dia bertumbuh naik di dunia yang berdosa ini, pada saat dia sudah tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan ketika dia sengaja melakukan sesuatu yang salah atau dosa, maka itulah dia berdosa. Ya, jadi itu jawaban untuk pertanyaan. Jadi bayi baru lahir sudah berdosa. Jadi tidak ada diajarkan di dalam Alkitab bahwa bayi itu berdosa. Tetapi pada saat dia terus bertumbuh, dia sudah mengenal yang mana yang baik dan mana yang jahat, atau mana yang salah, lantas dia dengan sengaja melakukan yang salah, maka itulah yang kemudian membuat dia berdosa. Pertanyaan tadi, ya mana mungkin Yesus mau
mengorbankan dirinya dengan bangga. Ya. Pengorbanan Kristus atau Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, bahkan di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu kitab yang ditulis oleh Nabi Musa, kitab yang paling pertama dalam susunan Alkitab Perjanjian Lama. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu sudah dikatakan, tapi saya jelaskan sedikit dulu latar belakangnya. Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Tuhan sudah kasih tahu sama mereka bahwa semua buah pohon dalam taman boleh kamu makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah taman itu jangan kamu makan. Namanya dalam istilah Arab mungkin yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Pendeta Daniel ya. Jadi ketika mereka mendapatkan informasi yang kemudian yaitu informasi dari ular bahwa kalau kamu makan ini buah, kamu punya mata akan terbuka dan kamu akan mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Ketika yang digoda ini adalah Hawa, maka Hawa mulai menggunakan pertimbangannya sendiri. Kalau kita baca deretan ayat itu terus, maka kita dapati ayat yang bilang begini. Perempuan itu dia melihat buah itu sedap untuk dimakan. Lagian memberikan pengetahuan itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Lalu perempuan itu diambil dan dia makan. Nah, akibat daripada diambil dan dia makan dan Adam juga menerima dari istrinya dan dia makan, yang mengakibatkan mereka telanjang. Di dalam peristiwa Kejadian pasal 3 ini, kalau kita baca, setelah mereka dapati mereka telanjang, mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Maka mereka bersembunyi di bawah pohon, di antara pohon-pohon, di dalam taman itu. Tuhan tahu bahwa mereka sudah melakukan dosa. Tuhan memanggil, Adam, Adam, di mana engkau? Oh, kami telanjang, jadi kami bersembunyi. Oh, kenapa kamu telanjang? Apakah kamu sudah makan buah pohon yang saya larang untuk dimakan? Maka kemudian Adam menuduh Hawa, Hawa menuduh ular. Mereka saling tuduh-menuduh. Nah, sifat tuduh-menuduh ini tidak baik. Itu sifat yang diberikan oleh setan kepada yang diajarkan oleh setan. Nah, itulah sebabnya sejak peristiwa itu juga, maka Tuhan memanggil, memperhadapkan di hadapannya, baik perempuan yaitu Hawa, Adam, dan juga ular. Maka di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, sebenarnya itu dengan ayat-ayat sebelumnya, tetapi saya ingin katakan tentang janji kedatangan daripada keturunan perempuan yang akan menghancurkan kepala ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ini perjanji antara janji Tuhan atau sumpah Tuhan kepada ular dan Hawa ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi janji kedatangan keturunan daripada seorang perempuan itu yang akan datang untuk menghancurkan kepala ular itu adalah Yesus Kristus itu, ya. Itu adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, Alkitab mengatakan begini, Pak Alam, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini gambaran tentang Yesus yang akan datang untuk mengalami penderitaan dan bahkan mengalami kematian untuk menebus kita.
Di dalam kitab yang sama, dalam pasal yang berbeda, itu dia menyebut namanya Immanuel. Yesus itu nama lainnya atau gelarnya adalah nama panggilannya itu adalah Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah berada di antara kita dan menyertai kita. Kita lanjut. Kita datang kepada pertanyaan yang berikut. Ada di atas juga sih, tapi Abraham dan Ismail putra pertama pembuat Ka'bah, sedangkan Ishak dan Yakub disebut dalam Al-Quran. Apa kamu tidak mengimaninya? Nah, itu nanti Pak Pendeta Daniel Afdal yang jawab. Tapi saya jawab bagian yang di bawah ini. Saya hanya imani Yesus, dan Yesus itu Muslim. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Kristen. Nah, ini menarik sekali. Ya. Yesus itu lahir di tahun 1. Ya. Jadi Yesus itu lahirnya di abad pertama. Ini sumbernya yang saya dapatkan ini, ya, dari link Guru Pendidikan Sejarah Agama Islam. Ya. Saya tidak tahu persis apakah ini sumber resmi atau tidak, tetapi kita semua tahu, ya, kita juga bisa baca di sumber-sumber resmi, di dalam sumber-sumber resmi Islam, bahwa Islam itu baru muncul abad ke-7. Ya. Jadi kalau kita bilang Yesus itu Islam, itu jauh dari data yang kita tahu bersama. Jadi saya pikir kita tidak akan terlalu banyak bicara tentang hal itu juga, karena kita semua tahu. Tetapi satu hal yang saya ingin katakan ini, ya, Yesus dia tidak pernah mengajarkan Kristen. Ya. Yesus itu dia tidak pernah mengajarkan Kristen, tetapi dia mengajarkan ajaran yang telah dituliskan atau diajarkan oleh para nabi, yang telah diilhamkan oleh Allah kepada nabi-nabi pada Perjanjian Lama. Kita lihat di sini, kata Kristen itu muncul di dalam Kisah pasal 11 ayat 26. Ya, kita baca. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Kata Kristen ini disebut pertama kali di Antioquia. Sebenarnya kata Kristen ini sendiri, sebenarnya orang gunakan untuk semacam ejekan seperti itu. Ya, semacam ejekan untuk para pengikut Kristus atau para pengikut Yesus. Tetapi satu nama yang digunakan oleh orang untuk mengejek itu, orang Kristen, bahkan kami orang Kristen Advent pun dengan bangga mengaku kami adalah pengikut-pengikut Kristus. Tetapi satu hal yang kita perlu tahu di dalam Alkitab, bahwa Yesus dia datang untuk mati, kedatangannya di atas dunia ini, ya, dia sudah diramalkan oleh para nabi. Bahkan itu diramalkan sejak dituliskan pada Alkitab, kitab pertama dalam Alkitab, diramalkan bahkan oleh Nabi Musa. Itu yang tadi saya sudah sebut dalam Kejadian pasalnya yang ke 3 ayat 15 itu. Dan kita lihat di sini, Rasul Yohanes, ya, pada saat Adam dan Hawa, saya kembali lagi ke peristiwa Adam dan Hawa. Pada saat Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa itu, mereka telanjang, ya. Ketika mereka telanjang, Tuhan mengambil seekor domba untuk disembelih dan kemudian kulitnya itu dikenakan kepada mereka sebagai pakaian. Ya. Dan domba yang mati, yang dikorbankan atau disembelih sehingga Adam dan Hawa tetap hidup itu melambangkan Yesus yang akan datang dan yang kemudian sudah datang. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dan ayat yang ke-35, ya, itu Rasul Yohanes atau Rasul Yahya, ya, dia katakan, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam kitab yang sama ayat yang ke-35, dia katakan, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya
Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Jadi apa yang telah dilakukan oleh Allah, mengorbankan hewan untuk menjadi pakaian daripada Adam dan Hawa, menutupi aurat mereka, domba itu melambangkan Yesus. Dan Yesus itu disebut anak domba Allah. Jika kita baca di dalam kitab Wahyu, maka kita akan dapat istilah seperti ini, anak domba Allah, darah domba Allah, ya. Itu akan sangat banyak. Dan itu menunjuk kepada Yesus, ya. Yesus bilang begini kepada kepada orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku." Kitab-kitab suci yang dimaksudkan ini adalah tulisan-tulisan para nabi pada perjanjian lama. Karena kitab-kitab yang kita kenal dalam perjanjian baru itu pada zaman Yesus belum ada. Yesus merujuk ini kepada perjanjian lama. Dan salah satunya yang tadi saya sudah tunjukkan itu di dalam Yesaya. Tetapi ada banyak sekali yang bisa saya tunjukkan. Tapi nanti pada kesempatan-kesempatan berikut. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 46. Firman Tuhan berbunyi, "Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku." Musa menulis tentang Yesus. Jadi apa yang Yesus ajarkan, ya, kita lihat juga dalam ayat yang ke-18 dari Yohanes pasal 8, "Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Yesus tidak mengajarkan satu ajaran yang berbeda dari para nabi yang lebih dahulu menulis pada perjanjian lama. Yesus tidak mengajarkan satu ajaran. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Ya. Ajaran Kristen itu adalah ajaran Alkitab. Karena Yesus melandaskan ajarannya dari tulisan para nabi. Dan itulah sebabnya tadi Pak Pendeta Daniel sudah bilang bahwa kita tidak makan daging binatang yang haram, daging binatang yang jijik. Oleh karena itu ditulis di dalam tulisan para nabi. Dan itu menjadi dasar daripada perjanjian baru. Nah, inilah yang boleh menjadi saya punya jawaban untuk Bapak Alam, ya. Dan ingat bahwa saya juga ingin untuk bersahabat dengan Bapak Alam, sebagaimana saya punya sahabat Pak Pendeta Daniel juga mau bersahabat. Ya. Ingat bahwa kita ini adalah sahabat. Kita ini adalah orang-orang yang percaya bahwa Allah itu Esa. Dan kita ini adalah orang-orang yang perlu menjalin persahabatan karena kita punya makan, kita bisa makan dengan bebas. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Saya punya teman, tidak usah saya sebut namanya. Dia salah satu petinggi juga atau salah satu orang para ulama juga di Islam. Dia sangat baik dengan saya. Kami melayani di salah satu wilayah di Luwu Tanah Toraja ini. Dan setelah saya memberikan penjelasan tentang siapa saya, ya, saya belum minta izin namanya dan saya tidak berani sebut namanya. Ya, saya belum minta izin namanya, tapi saya akan hubungi dia untuk minta izin supaya bisa pakai namanya. Jadi setelah saya memberikan penjelasan tentang apa makanan kami, daging binatang itu walaupun dia itu halal, tetapi jika dia tidak disembelih dengan nama Allah, maka itu haram. Dia mati secara tercekik, mati dengan terjerat, atau mati oleh karena ditabrak mobil, atau mati oleh karena disambar burung elang atau apa, atau mati oleh karena sakit dengan tidak disembelih, maka daging binatang itu walau dia halal, jenisnya itu halal, tetapi karena matinya dengan cara tidak disembelih, maka itu juga haram. Jadi kemudian ini teman saya ini, dia bilang, Pak Pendeta, kalau kalau ada pesta atau ada undangan-undangan di teman-teman Kristen yang lain, saya ajak Bapak ya, walaupun mungkin Bapak tidak diundang. Jadi kalau kami bersama-sama pergi ke undangan, apa yang saya ambil, dia di belakang saya, itu yang diambil. Bahkan sampai sekarang, kalau baru-baru hari raya, saya juga telepon dia dan mendoakan dia dan mengucapkan
selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami punya hubungan yang sangat akrab. Karena kita sudah saling mengetahui satu dengan yang lain. Sehingga saya juga berharap saya bisa juga menjadi sahabat dari Pak Alam. Dan bahkan kalau boleh kita bisa duduk makan sehidangan. Ya, ini yang boleh saya bagikan. Dan jika ada hal-hal yang mungkin masih ditanyakan lagi, maka kita akan terus bertemu untuk saling berbagi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Ya, saya kira itu yang boleh saya berikan, Pak Abel. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pastor Poli. Dan saya masih ada satu pertanyaan yang sangat penting yang sempat ditanyakan oleh saudara Sang Alam, yaitu Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama ini sudah rusak dari awalnya katanya. Jadi ini Alkitab yang sekarang kita ada pegang ini katanya sudah bukan aslinya. Bukan hasil tulisan daripada nabi-nabi terdahulu. Karena apa? Sang Alam mengambil keputusan itu karena dia melihat bahwa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada banyak ayat yang kontroversi. Tanpa dia mengatakan salah satu ayat saja. Jadi saya juga nggak tahu yang mana yang dia maksud kontroversi. Jadi intinya dia bilang bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di Alkitab itu sudah tidak ada kaitannya. Jadi ya, terima kasih Pak Abel. Kalau itu pertanyaannya, pertama saya bilang begini, kalau untuk menjawab ini saya juga bilang begini, kalau begitu kasih tunjuk yang aslinya mana. Nah gitu. Ya. Karena itu bahasa yang bersifat untuk merendahkan. Spekulasi saja. Jadi saya akan jawab ini. Jadi tidak itu, kalau kita mengatakan ini salah, kita harus tunjukkan yang benarnya mana, gitu. Dan saya mau katakan ini. Dari sejarah penggalian para arkeolog, termasuk penemuan mereka di tempat-tempat bersejarah, ya, maka kita tidak dapat lagi mengatakan seperti itu. Ya, bahwa segala penemuan dari para arkeolog sehubungan dengan keabsahan dan kebenaran Alkitab, sumber-sumber Alkitab itu kita bisa lihat di berbagai perpustakaan. Sebenarnya kalau pertanyaan ini muncul tadi, ya, pertanyaan ini andai kata muncul tadi, saya siapkan gambarnya dan slide-nya. Ya, tapi karena munculnya terakhir, kita bisa lihat kodeks Vatikanus, beberapa kodeks, ya, dan juga penemuan-penemuan yang lain yang menunjukkan bahwa Alkitab itu tidak pernah ada perubahan. Yang paling baru itu Qumran, The Dead Scroll, penemuan di Qumran, ya, gulungan kitab suci di Laut Mati, ya, itu di dekat Laut Mati, dan itu tersimpan tulisan-tulisan kitab Yesaya, dan ada tulisan-tulisan nabi-nabi yang lain yang mereka dapatkan, ya, gulungan kitab Laut Mati itu tidak dapat dibantah. Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu bagi saya itu spekulasi, ya, boleh bilang itu spekulasi. Saya, andai kata pertanyaan ini muncul dari tadi, maka saya bisa kasih tunjuk sampai 10-12 slide untuk tujuan itu. Jadi dalam hal ini, kalau ada yang mengatakan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu kalau sudah tidak benar lagi, kasih tunjuk yang barunya. Untuk mau dapat yang baru, ayo kita pergi untuk membaca di perpustakaan-perpustakaan di mana menyimpan tempat barang-barang itu dengan jelas. Jadi jangan berspekulasi. Terima kasih. Bagaimana dengan Pastor Afdal? Mungkin ada pendapat lain soal pertanyaan yang sama tadi, bahwa Alkitab sudah bukan seperti yang ditulis sejak awal. Pastor Afdal. Ternyata saya unmute, saya bicara ternyata nggak sadar saya masih unmute. Oke, saya screen ya, saya share screen. Jadi Pak Abel, ini pertanyaan yang menarik dari Pak Alam ini. Saya senang sekali membahas ini sampai tuntas. Tapi karena ini pertanyaannya muncul mendadak,
Jadi saya juga memberikan jawaban yang mendadak, tidak sedetail, tapi saya harap ini bisa membantu Pak Alam untuk merenung gitu loh. Nah, saya tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Pauling, saya ingin menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Pendeta sama Pak Alam. Saya ingin mengundang Pak Alam untuk sama-sama kita baca kitab suci Al-Quran yang menjadi pegangan Pak Alam yang saya tampilkan ini. Bahasa Indonesianya saja. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 4 dan 5, di sini tertulis, izinkan saya membaca, dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu, dalam kurung Al-Quran, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, Taurat, Zabur, dan Injil. Dan mereka yakin akan adanya hari kiamat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Lihat Pak Alam, di dalam kitab suci Bapa, surah Al-Baqarah ayat 4 dan 5 mengatakan, orang yang beriman kepada Al-Quran dan yang beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil, dan beriman kepada hari akhirat, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung, menurut Al-Quran. Nah, sementara di dalam surah Al-Maidah ayat 44 tertulis, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ada petunjuk dan cahaya di dalam kitab Taurat. Kalau di dalam bahasa kami, perjanjian lama. Saya tampilkan terjemahannya saja. Nah, sekarang kita lihat. Surah Al-Maidah ayat 46. Dan kami telah mengiringkan jejak-jejak mereka dengan Isa putra Maryam, nama Yesus di dalam Al-Quran, yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara di dalam surat Maryam ayat 71-72 mengatakan hanya orang-orang yang bertakwa saja yang akan diselamatkan ke dalam kerajaan sorga. Nah, Pak Alam, Alkitab atau kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil ini, mulai dari buku Kejadian sampai buku Wahyu, itu ditulis pada tahun 1445 sebelum Masehi sampai tahun 96 Masehi oleh 40 penulis yang menulis Alkitab ini. Nah, sekarang kita urut. Menurut kepercayaan saudara sepupu kami umat Islam, bahwa Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi di Mekah. Lahir pada tahun 571 Masehi di Mekah. Menurut Asyirah An-Nabawiyah, karya Ibnu Hisham, seorang cendekiawan Muslim, artinya Asyirah An-Nabawiyah adalah sejarah hidup Nabi Muhammad. Nah, di buku Ibnu Hisham ini, dengan judul Asyirah An-Nabawiyah ini, dikatakan bahwa Muhammad lahir pada tahun 571, pada tahun gajah. Kemudian, pada umur 40 tahun, Muhammad menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, menurut kepercayaan Bapak sebagai umat Islam, pada tahun 611 Masehi. Muhammad pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Nah, kemudian kalau kita lihat tahun terakhir penulisan Alkitab, yaitu tahun 96. Ada juga yang mengatakan tahun 95. Sekarang kita coba kita jumlahkan. Muhammad baru menerima wahyu pertama, diangkat menjadi nabi atau rasul menurut kepercayaan umat Islam pada tahun 611 Masehi. Sementara
penulisan Alkitab terakhir tahun 96 Masehi. Nah, kalau tahun Muhammad menerima wahyu yang pertama menjadi nabi atau rasul, dengan tahun terakhir penulisan Alkitab, itu ada selisih waktu selama 515 tahun, Pak Alam. Dari Muhammad menerima wahyu pertama pada tahun 611 di Gua Hira, menurut kepercayaan Islam, dengan tahun terakhir penulisan Alkitab tahun 96, ada selisih waktu selama 515 tahun. Artinya, sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, Alkitab ini sudah dibaca, sudah beredar kemana-mana selama 515 tahun. Sekarang, saya ikutin pola pikir Pak Alam. Anggaplah selama 515 tahun berjalan, Alkitab ini ternyata Tuhan biarkan diobok-obok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dirubah-rubah, dikacau balaukan isinya. Dan kita ambil kesimpulan, anggaplah Alkitab ini sudah tidak pas lagi untuk dipercaya sebagai firman Tuhan. Karena Tuhan izinkan itu terjadi selama tenggang waktu 515 tahun. Pak Alam. Nah, pertanyaan saya dengan Pak Alam, kalau jelas sudah selama kurun waktu 515 tahun itu, Al-Quran ini sudah dicoret-coret, sudah dirubah-rubah, sudah dikorap oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Pertanyaan saya sama Pak Alam, kenapa Tuhan masih berfirman di dalam Al-Quran seperti yang tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 4 dan 5 ini? Kita baca lagi Pak Alam. Dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu, dalam kurung Al-Quran, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, Taurat, Zabur, dan Injil, dan mereka yakin adanya kehidupan akhirat, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang yang beruntung. Pertanyaan saya Pak Alam, kenapa Tuhan masih memberikan perintah ini kepada Nabi Muhammad untuk tetap beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Lah, Alkitab ini kan sudah dirubah-rubah, sudah dikorap, sudah tidak bisa dipercaya sebagai firman Tuhan. Kenapa Tuhan tetap berfirman seperti ini kepada Nabi Muhammad sebagai junjungan Bapa, sebagai umat Islam? Dan bahkan surat ayat 5-nya tegas mengatakan, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang yang beruntung. Lah, Alkitab sudah diobok-obok, sudah dirubah-rubah isinya. Kok Tuhan masih memerintahkan kepada Muhammad untuk tetap beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil? Apakah Tuhan yang disembah oleh Muhammad dan umat Islam itu Tuhan yang sengaja menyesatkan Muhammad dengan umat Islam, Pak Alam? Termasuk Pak Alam. Udah jelas-jelas ini jelek Alkitab ini. Dalam perjalanan yang selama 515 tahun itu sudah dirubah-rubah. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa Tuhan tidak berfirman begini kepada Nabi Muhammad? Dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran. Dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, janganlah sekali-kali kamu beriman kepada kitab itu. Karena kitab itu sudah dirubah-rubah. Dan isinya bukan firmanku lagi. Kenapa Tuhan tidak berfirman seperti itu kepada Nabi Muhammad, Pak Alam? Ini pertanyaan saya, Pak Alam. Tolong bantu saya kasih jawabannya. Kenapa Tuhan tetap perintahkan Muhammad dan umat Islam untuk tetap beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil? Padahal Pak Alam, dengan teman-teman Pak Alam mengatakan Alkitab ini sudah dirubah-rubah. Bukan lagi firman Tuhan. Isinya sudah sulit dipercaya sebagai firman Tuhan. Itu pertanyaan saya buat Pak Alam. Semoga ini bisa membantu. Untuk detailnya, mari kita siapkan lagi waktu sehingga kita bisa membahas ini lebih dalam. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pastor Afdal sudah melengkapi jawaban yang bagus malam ini dari pertanyaan terakhir tadi. Pak Abel suaranya kurang jelas ini. Oh, mungkin iya. Perlu didekatin lagi. Jadi begini,
video ini nanti akan menjadi jawaban buat beberapa bukan cuma untuk sang alam saja, tetapi ada banyak orang kaum keturunan Kedar dan Nebayot yang akan melihat dan akan melihat cahaya itu, kebenaran. Jadi itu tujuan dari video yang akan kita mau buat nanti ini. Baik, jelas? Mantap itu, mantap. Ya. Dan saya juga bersyukur ada saudara Edi Karoma ini yang bisa membantu, jadi sudah luangkan waktunya. Siap. Dan saya bersyukur ada juga dua orang pendeta yang setia menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi Pastor Afdal menjawab dari sisi Muslim dan Pastor Bowling menjawab dari sisi Alkitab. Jadi sudah fix serasa. Jadi mau cari jawaban dari Al-Quran ada, mau cari dari jawaban Alkitab ada. Sudah sempurna. Mudah-mudahan dia lebih tertarik. Ya. Karena pendekatan yang dibuat oleh Pak Pendeta Afdal itu bagus sekali. Dan itu juga yang saya suka. Ya, ini baru pertama kali saya lihat penjelasan dari Pastor Afdal dan memang bagus, masuk